Saya kan sering guyon. Kalau hanya ingin mengubah emosi saja, nganggo obat aja. Nah, ini sindiran ya, sindiran, nggak nyuruh deh. Satir. Jadi kalau kita itu perjalanan spiritual hanya ingin ujungnya memperbaiki emosi atau ya pakai obat penenang. Nah, obat penenang aja malah bisa. Iya kan? Ya. Nah, tetapi kan sebenarnya tujuannya jauh melampaui itu semua. Nah, sehingga saya di sini saya tulis ya. Jadi orang itu kalau emosi, ingatan emosinya itu akan mempengaruhi kinerja sistem imun. Karena di dalam setiap sel imunitas itu ada reseptor untuk menangkap sinyal-sinyal emosi. Nah, ini penting ini ya. Cara sederhana mengelola, meregulasi mental, emosional pikiran kita paling sederhana dan paling efektif. Sederhana, efektif, praktis, murah, pokoknya dimanapun bisa. Praktis, gampang, terus manfaatnya. Jadi kalau teman-teman ingin betul-betul mendarah daging, ya harus dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis Dzikir Nafas. Ya. Baik, sebelumnya kemarin Abah sudah menjelaskan mengenai fisiologi dan anatomi nafas. Ya. Di ngaji panduan praktis Dzikir Nafas di episode sebelumnya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi membaca buku panduan praktis Dzikir Nafas dan menyarahinya. Ya. Baik, Abah silakan kita lanjutkan lagi. Ya, baik, kita lanjutkan ya halaman 16. Untuk halaman 15 sudah saya jelaskan fisiologi, anatomi fisiologi tentang pernafasan ya. Yang sebaiknya memang harus dipahami ya. Karena bagaimanapun juga pernafasan itu ada aspek biologisnya. Jadi kalau kita ingin memahami nafas secara utuh, apalagi kita ingin menggunakan nafas sebagai wadahnya zikir, maka sebenarnya memahami anatomi fisiologi dasar lah. Minimal kita itu punya imajinasi tentang betapa pernafasan itu begitu pentingnya, begitu indahnya, begitu kompleksnya gitu. Sehingga nanti ketika Mas Jawahir melakukan praktek zikir nafas itu, penghayatan rasa syukurnya itu lebih kuat ya. Ya karena itu tadi, kalau kita misalnya kemarin kita nggak podcast tapi Mas, saya monolog, saya membuat PPT, saya jelaskan ada video-videonya. Saya minta betul teman-teman yang memang ingin ya, yang memang punya semangat untuk memahami zikir nafas ini secara utuh ya, harus memahami itu. Ya karena misalnya kayak saya ini Mas Jawahir ya. Kalau saya bernafas itu kan saya bisa mengimajinasikan apa yang terjadi di dalam diri saya, di dalam paru-paru, di dalam jantung, di dalam setiap sel itu saya bisa mengimajinasikan. Sehingga nanti proses penghayatan terhadap rasa syukur itu menjadi jauh lebih kuat. Tapi kalau kita nggak bisa menghayati ya, itu kalau dalam ilmu pikiran itu begitu Mas. Jadi semakin seseorang bisa mengimajinasikan sesuatu, maka afirmasi itu atau kalau orang nyebut visualisasi entah apa ya, itu menjadi lebih kuat Mas. Jadi kalau misalnya contoh gini, Mas Jawahir kalau membayangkan misalnya tempat di Bandungan, kalau Mas Jawahir membayangkannya lebih detail, emosi yang muncul lebih kuat Mas. Ya, lebih dalam. Lebih dalam misalnya, tapi kalau Mas Jawahir tidak bisa membayangkan dengan detail itu emosi yang muncul kurang kuat. Maka itu saya sangat berharap teman-teman bisa membayangkan itu ya. Nah, baik, sekarang kita akan lanjutkan di halaman 16 paragraf terakhir ya. Napas sesungguhnya melampaui fungsi biologisnya. Nah, setelah kita belajar biologi pertukaran oksigen CO2 di dalam alveoli kemarin sudah saya jelaskan. Sekarang kita harus memahami bahwa sebenarnya anatomi fisiologi itu, nafas itu bukan hanya di dalam dimensi biologisnya. Napas memiliki hubungan yang sangat erat dan langsung dengan pikiran dan perasaan. Makanya coba ya, mengapa orang itu kalau pas lega Mas, misalnya Mas Jawahir ya, jurnalnya bisa
terbitkan atau dipublikasikan. Wah, setelah sekian lama dengan segala ikhtiar, usaha, pikiran ya dicurahkan ke sana, tiba-tiba ada datang LOE. LOE apa tuh? Letter of acceptance. Sudah diterima. Waduh. Nah, gitu ya. Itu jadi kita itu harus paham. Saya selalu ulang ini ya, biopsikologis. Biologis mempengaruhi psikologis, psikologis mempengaruhi biologis. Itu hukum sunatullah. Makanya hormon yang meningkat atau yang fluktuatif membuat suasana emosi berubah. Contohnya orang mau menstruasi. Mbak-mbak kalau mau menstruasi itu suasana moodnya kan berubah. Itu bukan karena dia nggak berakhlak apa ya. Itu karena fluktuasi hormonal. Ya, hukum alamnya gitu. Ya, hukum alamnya gitu. Makanya saya kan sering guyon. Kalau hanya ingin mengubah emosi saja, nggak obat aja. Nah, ini sindiran ya, sindiran, nggak nyuruh deh. Satir. Jadi kalau kita itu perjalanan spiritual hanya ingin ujungnya memperbaiki emosi atau ya pakai obat penenang. Nah, obat penenang aja malah bisa. Ya kan? Ya. Nah, tetapi kan sebenarnya tujuannya jauh melampaui itu semua. Nah, sehingga di sini saya tulis ya bahwa napas sesungguhnya melampaui fungsi biologisnya. Napas memiliki hubungan yang sangat erat dan langsung dengan pikiran dan perasaan. Contohnya ya, coba nanti teman-teman praktekkan, ini sangat sederhana. Coba teman-teman sadari nafas, tok aja. Nanti ketika teman-teman menyadari nafas itu gimana toh? Menyadari nafas itu menyadari keluar masuknya nafas. Itu kan sering orang nanya, bolak-balik, dan saya jawabnya mungkin udah puluhan kali lah. Jadi menyadari itu cukup menyadari, nggak usah diapa-apain. Nggak usah dinilai, nggak usah dinilai. Dan kadang-kadang orang itu kepingin mencari sesuatu yang nggak itu loh, yang nggak ada tapi ingin dicari. Jadi nafas itu rasanya gimana coba waktu tarik nafas? Ya begitu itu, disadari aja. Oh, misalnya udaranya hawanya anget, ya anget. Dikeluarkannya udaranya hawanya ada rasa nggak nyaman waktu mengeluarkan. Oh, nggak nyaman, gitu aja. Itu namanya menyadari. Dan uniknya ketika seseorang itu menyadari napasnya, otomatis napasnya melambat. Ketika napasnya itu otomatis, Mas. Coba nanti kalau nggak percaya, buktikan aja. Silakan. Kalau teman-teman menyadari nafas, awalnya nggak menyadari nih. Lalu teman-teman menyadari nafas, itu nafasnya akan melambat. Ya, otomatis itu. Dan ketika nafas melambat, otomatis dan saraf parasimpatis akan berperan. Jadi orang akan jadi lebih tenang, denyut jantungnya lebih lambat. Ya, kalau lebih dalam lagi HRV-nya akan meningkat, heart rate variability ya istilahnya. Itu secara biologis memang. Dan itu tenang gitu. Jadi sebenarnya senang, gembira, sedih itu sebenarnya ada dasar biologisnya, Mas. Nah, teman-teman kalau membaca buku Molecules of Emotion, ada buku namanya ya, molekul emosi, molekulnya emosi. Dan emosi itu ternyata nempel di seluruh sel tubuh kita, terutama di sistem kekebalan tubuh, Mas. Di imun ya, Pak? Iya, sistem imun. Di leukosit misalnya, di leukosit itu sel darah putih. Jadi orang itu kalau emosi, ingatan emosinya itu akan mempengaruhi kinerja sistem imun, karena di dalam setiap sel imunitas itu ada reseptor untuk menangkap sinyal-sinyal emosi. Reseptor untuk menangkap sinyal-sinyal emosi. Jadi di dalam setiap sel kita ada, dan paling banyak itu di sel imun. Maka emosi negatif itu sangat cepat menurunkan sistem imun kita. Langsung pengaruhnya. Badannya tentaranya langsung lemah. Ya, langsung lemah kalau kita emosinya tidak terkontrol. Dan uniknya kita bisa menjaga tubuh kita lewat emosi, kita bisa menjaga emosi lewat tubuh juga. Misalnya olahraga. Mas Wair kalau olahraga cenderung moodnya bagus. Karena dengan bergerak itu akan membuat Mas, ingatan-ingatan emosi di sel itu dia lepas. Rilis ya, Pak? Ya, rilis. Nah, itu luar biasanya. Ya, makanya olahraga itu ya baik. Ya, olahraga itu bukan hanya baik secara jasmaniah loh, Mas. Olahraga itu juga baik secara psikologi, bukan rohaniah ya, psikologis. Secara psikologis. Kalau rohaniah beda nanti. Dimensi psikologis nafas ini seringkali kurang disadari ya. Kita nggak sadar bahwa nafas itu dikira hanya sekedar bernafas gitu. Padahal ia adalah kunci untuk memahami dan bahkan mengelola
kondisi emosional dan mental kita. Memang itu. Kalau ingin cara paling sederhana mengelola mental itu napas, Mas. Ya, ini penting ini ya. Cara sederhana mengelola, meregulasi mental, emosional pikiran kita paling sederhana dan paling efektif. Sederhana, efektif, sederhana, praktis, efektif, praktis, murah. Pokoknya dimanapun bisa lagi. Dimanapun bisa. Praktis, gampang, terus murah, efektif. Ada semua itu. Itu napas. Itu napas. Makanya saya itu sangat terkesan ya dengan bahasa bagaimana Al-Quran memilih bahasa itu. Nafas. Nah, itu. Nafas itu sama nafas itu hurufnya sama. Nun faksin. Itu menggambarkan sebuah gambaran. Jadi kalau suatu kata memiliki akar kata yang sama itu ada hubungannya itu dalam paradigma bahasa Arab begitu, Mas. Jadi ketika nun faksin sama-sama nun faksin sama. Ketika mereka walaupun jadinya berbeda pelafalannya tetapi memiliki hubungan yang sangat erat. Sehingga antara nafas dan nafas itu sangat berhubungan erat. Ya karena akar katanya sama. Mau coba. Saya itu punya kitab namanya Fathuur Rahman ya. Fathuur Rahman itu kitab untuk nyari Mas, untuk nyari terminologi atau mencari kata-kata kayak kamus istilah lah dalam Al-Qur'an itu. Dan wah itu lengkap sekali. Tetapi saya nyari kata nun faksin nggak ada. Ternyata apa? Saking banyaknya. Saking banyaknya sampai tidak dituliskan. Ya saking banyaknya nanti ngebang-bangi kita. Coba kalau Mas Zawir nanti baca Al-Qur'an ya, dari juz 1 sampai juz terakhir, itu kata-kata nafas nggak terhitung jumlahnya. Beda dengan kata-kata kolbu. Kolbu terhitung, Mas. Kalau nggak keliru jumlahnya berapa? 126 apa berapa ya? Saya lupa ya. Tapi saya pernah ngitung itu. Kalau kolbu ruh itu ada, Mas. Ada hitungannya, bisa dihitung itu. Tapi kata-kata nafas itu nggak dihitung. Saking banyaknya. Dan itu sebenarnya secara tersirat, Mas Zawir ya. Itu sebenarnya secara tersirat memberi pesan atau kesan bahkan bahwa sebenarnya antara nafas diri dan nafas itu hubungannya erat banget. Makanya itu sebenarnya mengapa saya sangat senang belajar pernafasan ya. Baik ya, saya itu kan Mas Zawir tahu lah. Saya belajar pernafasan dari ilmu kedokterannya. Saya belajar pernafasan dari logika keilmiahan barat. Saya belajar pernafasan dari logika pengobatan timur. Bahkan saya punya beberapa buku nafas Jawa. Nafasnya wong Jawa itu. Mungkin Mas Zawir kan lihat buku saya tunggu-tunggu tentang nafas itu. Karena saya memang merasa ini Al-Quran memberi kesan seperti itu. Memberi kesan betapa nafas ini menjadi tonggak penting di dalam regulasi kita terhadap kehidupan kita. Bukan hanya soal jasmani ya, tetapi juga soal psikologi kehidupan kita. Jadi saya sangat anjurkan teman-teman. Coba baca buku pernafasan. Entah dari apapun nafas itu. Ya, misalnya dari kedokteran barat, ada pembahasannya. Ilmuwan-ilmuwan di barat. Ada jenis nafas macam-macam. Itu silakan dipelajari dan dipraktekkan karena itu sangat sederhana. Jadi kalau misalnya ada sampai orang itu neliti gini loh Mas, sampai ada orang itu meneliti. Kalau kamu bingung nafasnya di temennya seberapa, itu ada orang nelitinya. Dan itu memang dirasakan manfaatnya. Saya tidak berani bilang bahwa itu sudah ilmiah ya. Tetapi banyak orang merasakan manfaatnya. Misalnya kayak tahan nafas kan saya sudah pernah ya membahas tentang tahan nafas kosong, tahan nafas penuh kan sudah saya bilang. Dan itu manfaatnya tuh ternyata diteliti luar biasa. Lalu saya pikir-pikir itu, saya renungi. Nah itu Al-Quran betapa luar biasanya ya. Al-Quran itu nyuwun sewu ya, satu-satunya kitab latihan pernafasan itu cuma Al-Quran toh. Iya enggak? Sampean mau Mas Zawir baca Quran, itu kan ada panjang pendeknya, ada wakof, ada wasol, ada makhrajul huruf, terutama wakof wasol. Oh di sini boleh berhenti, ini nggak boleh bernafas di sini, harus diwasolkan. Ini harus diwasolkan, nggak boleh berhenti. Ini nggak boleh berhenti, harus diwasolkan. Kan ada itu, dan itu satu-satunya kitab. Jadi sebenarnya teman-teman membaca Al-Quran otomatis latihan nafas itu, iya kan? Misalnya teman-teman baca Fatihah aja itu sudah Fatihah loh Mas. Fatihah itu kan bisa begini, bisa wakof per ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf kan terus nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waqaf ya kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Atau bisa wasol. Wasol sampai ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai segitunya. Dan itu ada aturannya gitu. Makanya saya itu kan sering dilapori orang dan ditanya gitu Mas Joel, waktu ngaji itu. Ustadz, saya itu kalau habis baca Quran hati saya tenang gitu. Ya, saya tentu secara teologi saya meyakini ya. Meyakini karena ini kan ayat dari Allah, tetapi gairah ilmiah saya itu muncul, Mas. Pertanyaannya kenapa kok bisa ya? Itu kan gairah ilmiah. Sebenarnya kan misalnya contoh gairah ilmiah ini yang sedang tadi kita diskusikan waktu kita di kendaraan ya Mas Yadi. Misalnya di Al-Qur'an itu kok ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kok Allah itu nggak bisa, kok Allah itu baru mengubah lingkungan jika kita mengubah diri. Logika ilmiahnya gimana ya? Itu kan gairah ilmiah. Dan kita tadi kan banyak menemukan istilah-istilah neuroception, ada istilah-istilah apa namanya? Resonansi somatik, ada istilah koregulasi, ada luar biasa sekali. Dan ternyata ayat itu benar gitu. Kita selalu yakin ayatnya benar kan, yang nggak ketemu kan logikanya, logika ilmiah maksudnya. Nah termasuk itu, saya sering ditanya orang loh, kalau kita ini membaca Quran kok bisa tenang? Ternyata rahasianya di dalam lambatnya nafas itu. Kalau orang membaca Quran kan otomatis nafasnya melambat, otomatis ada tahan nafasnya kan, atau kalau panjang sekali misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan otomatis CO2-nya meningkat, dan ketika CO2 meningkat itu kalau dalam bahasa biokimia namanya efek Bohr, Mas. Kalau orang tahan napas atau membaca Al-Qur'an panjang sampai menggeh-menggeh istilahnya, itu CO2-nya naik. Kalau CO2-nya naik, ternyata uniknya oksigen yang masuk ke dalam sel jadi naik. Makanya orangnya tenang gitu. Nah gitu, jadi itu bisa dijelaskan ternyata. Makanya ya orang membaca Al-Qur'an kan syifaul lil mukminin ya kan. Kan ayatnya kan sudah manunazzilu minal qur'ani, kan itu ada ayat itu ya, bahwa Allah itu tidak menurunkan Al-Qur'an ma huwa syifaun, kecuali dia adalah obat. Nah itu ternyata kita itu bisa menikmati manfaat terapetik dari Al-Qur'an, nggak harus tahu artinya ternyata. Iya kan? Ya tahu artinya tentu lebih bagus. Tetapi sampean nggak tahu artinya, cuma baca tok, sampean merasakan manfaatnya. Itu dulu yang saya tulis di dalam Quranic Healing, Quranic Super Healing itu. Itu saya tulis logika-logika ilmiahnya, Mas. Dan itu saya renungi betul itu. Dulu saya merenung kayak gitu. Saya senangnya kan merenung gitu. Gairah keilmiahan saya itu kan kuat sekali. Saya selalu ya itu karena memang dari kecil begitu ya. Jadi saya itu punya gairah ilmiah, walaupun pernah suatu ketika gairah ilmiah saya itu menampar saya sendiri. Sehingga saya pernah stres gara-gara gairah ilmiah itu. Tetapi itu ternyata kalau gairah ilmiah itu dalam dosis yang tepat itu indah. Sehingga saya lalu nulis buku, lalu ini ya. Itu nah, jadi saya ingin sebelum saya masuk ke paragraf selanjutnya ya Mas Wairi. Jadi sekali lagi di dalam kebiasaan tasawuf, di dalam ritual-ritual ketasawufan, ternyata semua ritual yang dipraktekkan ini di luar orang setuju nggak setuju tentang ritual itu ya, itu semua punya alasan ilmiah mengapa dia bisa menenangkan. Misalnya tadi membaca Al-Qur'an, mengapa orang sujud akan merasa lebih tenang, mengapa orang kalau zikir tatmainul qulub, itu bisa dijelaskan. Sehingga dan itu semua dasarnya napas. Makanya memahami napas itu menjadi sangat
sangat vital ya. Sangat krusial sekali. Sangat krusial karena saya sering nyebutnya kan wadahnya zikir. Atau saya sering menyebutnya pintu gerbang kedamaian. Ya, pintu gerbang ya, pintu gerbangnya kedamaian. Nah, ini yang saya sebut. Atau begini, napas bertindak sebagai jembatan dua arah. Kondisi psikologis kita mempengaruhi cara kita bernafas, dan sebaliknya cara kita bernafas dapat mempengaruhi kondisi psikologis. Bottom up dan top. Top down, bottom up. Jadi orang stres napasnya lebih cepat. Orang kok biasa napas cepat jadi gampang stres. Kalau kita sering berlatih melambatkan nafas, salah satunya dengan baca Al-Quran. Nah, terutama kan baca Al-Quran, bukan hanya baca Al-Quran aja. Al-Quran tentu jauh lebih luar biasa ya. Membaca diba, gitu. Membaca asrokolan gitu. Itu sebenarnya bisa kita analisis dari sisi ilmiahnya dan logis. Nah, itu orang otomatis kan latihan napas lambat. Kalau orang latihan napas lambat, otomatis hatinya atau kolbunya atau pikiran dan perasaannya akan gampang damai daripada orang yang napasnya cepat. Nah, ini saya menuliskan ini tuh saya ingin memberi motivasi pada teman-teman betapa pentingnya kita melatih untuk bernapas. Nah, betapa pentingnya itu melatih diri napas yang bener. Napas yang bener itu, ini kita ngomong ilmiah ini nggak ngomong tasawuf loh ya. Nanti kalau ditanya dasarnya dari mana? Dari buku ilmiah. Ya, kalau dari naklinya, misalnya napas lambat, ya nyari teksnya nggak ada. Misalnya di buku tasawuf mana yang nyuruh napas lambat, ya nggak ada, Mas. Nggak ada. Tetapi ini kita bahas dari sisi ilmiahnya. Jadi nanti kalau perlu tumpukan buku-buku napas yang buku napas tentang breathing cure, yang sudah diteliti, jurnalnya sudah ratusan jurnalnya aja sudah jadi buku satu sendiri, Mas. Cuma daftar jurnal yang dipakai itu kalau saya kemarin beberapa bulan lalu ngeprint tuh kalau nggak salah sampai 60-an halaman. Itu hanya daftar jurnal ya, bukan jurnal. Daftarnya tak. Betapa ilmiahnya gitu. Dan saya kalau di tasawuf Indonesia untuk dikir nafas jasadiyah kita pakai ilmiah. Karena ya terus terang kalau dicontoni misalnya ada orang nanya nih, ini nyun sewu sebelum ada orang nanya ini. Pak Mustamir membuat dikir nafas ada 3 tahapan misalnya. Itu dari mana ijazahnya? Oh, enggak ada, saya baca buku. Saya baca buku ilmiah gitu. Jadi saya baca buku ilmiah namanya misalnya napas LSD itu kan terkenal. Mungkin teman-teman kalau lihat di Bukunya Mas Dika juga ada. Di Mas Dika atau di channel-channel lain enggak apa-apa, belajar itu banyak bagus. Misalnya di channel-channel lain ya tentang nafas LSD, ya light, slow, deep. Itu bahasan ilmiah. Jadi saya mengkonsep itu dasarnya ya saya nggak pernah dijajahi guru saya itu terus terang memang nggak ada, wong itu ilmiah loh. Nah, saya pakai itu sebagai awalan sebelum kita berzikir. Jadi makanya ada zikir nafas jasadiyah tadi, menyadari nafas. Karena menyadari nafas itu cara paling sederhana untuk mengatur nafas, Mas. Jadi mengatur nafas paling baik itu menyadari nafas. Dan itu kan kita praktekkan dan ribuan orang yang kita latih merasakan begitu kan. Bahwa setiap seseorang itu menyadari nafasnya, otomatis nafasnya melambat. Itu otomatis ya, menyadari aja. Dan itu ternyata sangat baik untuk menuju kita mempersiapkan hati yang khusyuk. Itu napas. Kan orang sering merasa bahwa khusyuk itu karena pikiran yang fokus. Ya, pikiran yang kemana-mana. Atau terlalu fokus atau terlalu kemana-mana gitu. Itu kan pikiran yang kan. Dan jangkarnya itu napas. Jadi kalau teman-teman menyadari nafas, walaupun pikirannya itu mungkin kemana-mana, hanyut kemana-mana, itu tetap bisa pulang gitu loh, bisa balik. Karena ada jangkar nafasnya. Sehingga saya sering cerita, saya ini kalau sehari latihan nafas kan mungkin kalau diakumulasi 2 jam. Lihat 2 jam itu kan nggak langsung 2 jam gitu ya, sambil nunggu, sambil ngetik ya, tetap menyadari nafas. Ya. Apa bisa? Nah, kalau biasa kan refleks, Mas. Kayak gitu itu jadi biasa. Masalahnya kan kita ini kebanyakan kita itu kan pengen instan ya, Mas ya. Jadi saya selalu bilang kalau saya pelatihan zikir nafas, saya selalu bilang begini, mungkin Mas Jawir ya mesti dengar gini. Daripada jenengan datang nggak praktek,
lebih baik gak datang kan. Misalnya ada latihan pernafasan kan, ada ngaji nafas kan, ada ngaji pernafasan di beberapa jamaah kita kan. Kan kalau orang datang saya ajari napas, wah mantok-mantok mas, mudeng dia. Oh itu bagus. Coba praktek. Nah, coba praktek. Tapi mereka pulang nggak mempraktekkan. Itu ilmu itu jadi mubadir. Karena ilmu tentang pernafasan itu hanya baru bisa ada manfaatnya kalau dilakoni. Padha karo ilmu masak itu baru ada manfaatnya kalau dipraktekkan. Mas Jawair itu, wah bisa masak sayur rawon misalnya. Rawon model Rembang bisa, rawon model Pati, rawon model Semarang, rawon model Jeporo, perlu ya, gitu. Oke. Nah, rawon model Jeporo. Itu Mas Jawair bisa semua tapi gak tahu masak. Lah itu ilmu masak ngopo kan gitu. Iso apa enggak sebenarnya? Atau yang lebih olahraga, Mas. Orang itu wah mendatangi seminar tentang olahraga misalnya, jalan kaki sebagai cara terbaik menjaga kesehatan otot misalnya. Ya enggak. Ya, yang lebih bagus itu menjaga ini mas, menjaga diabetes, menjaga gula darah. Menjaga gula darah. Wah itu prakteknya waktu di seminar. Wah dia mudeng mantok-mantok, tapi tidak tahu dilakoni. Itu seminarnya percuma apa enggak? Kayak teman-teman nih lihat kita podcast ini. Kalau teman-teman hanya cari kepuasan intelektual, ya hanya intelektual yang puas nanti, tapi enggak akan mendarah daging manfaatnya. Jadi kalau teman-teman ingin betul-betul mendarah daging, ya harus dipraktekkan. Saya kira begitu, ini sudah mau azan kayaknya. Terima kasih Mas Jawair. Baik, untuk kawan Sufi dimanapun Anda berada, bagi yang masih bingung cara mendapatkan buku panduan praktis di nafas ini, bagi kalian yang pertama kali nonton video ini, silahkan komen di komentar atau chat admin di deskripsi juga sudah ada. Untuk bisa mendapatkannya di toko oranye atau toko hijau atau toko hitam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.